luar biasa. Untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu yang kami rasakan. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami setiap pribadi. Singkapkan yang rahasia. Biar setiap firman pun jadi rema, mengubah cara pikir, mengubah hidup kami. Dan biarlah Tuhan kami semakin bijaksana oleh karena firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ada sukacita? Haleluya. Enggak ada yang ngantuk kan? Oh enggak ya? Amin. Hari ini firman Tuhan tentang suka menolong sesama. Suka menolong sesama kita ambil dari Galatia 6 ayat kedua. Kita akan baca bersama-sama. Galatia 6 ayat 2. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolongan ternyata adalah hukum Kristus. Makanya banyak orang yang mengatakan, saya kepingin tahu kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan salah satunya adalah saling menolong. Nah saudara, semua di dunia ini mengenal ajaran kekristenan adalah ajaran kasih, betul ya? Ajaran kasih. Kapan hari teman-teman saya pergi penginjilan, misionaris, enggak misionaris lah, karena cuma beberapa hari ke negara seberang, ya kan? Dari kepercayaan seberang, mereka ada di sana. Mereka itu di sana itu orang-orangnya pada ada yang tangannya semuanya buntung, bukan buntung karena sejak lahir, karena dipotong saudara. Karena dipotong ada banyak yang karena mereka ada perang, salah satunya karena hukum mereka, kalau melanggar mereka ada yang tangannya dipotong, ada yang kakinya dipotong. Kalau perang musuhnya juga yang dipotong adalah tangannya, sehingga banyak yang buntung tangannya. Tapi teman-teman kita pergi ke sana, mereka membagikan gelang, mereka membagikan gelang itu sebagai lambang kasih Yesus, walaupun tidak tertulis nama Yesus dan sebagainya. Mereka kemudian membagikan sesuatu gitu. Ada banyak hal mereka bagikan, mereka ajak mereka menari, mereka diajari untuk menyanyi, ya kan? Sampai mereka ngomong, apakah kamu orang Kristen? Dan mereka bilang, mereka nggak berani ngomong Kristen. Kalau tahu real Kristen, mereka nggak akan pulang ke Indonesia dipenggal. Jadi mereka cuma ngomong, kita nggak usah bicara agama, kami kesini hanya untuk berkunjung. Terus mereka berkata gini, mereka tetap terus tanya, apakah kamu Kristen? Terus dia tanya, kenapa kalian kok yakin banget kami Kristen? Kenapa? Terus mereka berkata, kami tidak pernah mendengar kami tidak pernah ketemu orang Kristen, tetapi yang kami tahu, kami sering mendengar ajaran orang Kristen adalah ajaran kasih. Kalau sampai kalian pergi ke sini, mempertaruhkan nyawa, karena sekalian bisa pulang dalam keadaan, kalau enggak tangannya dipotong, mereka mati. Tapi kalian pergi ke sini, kalian memberi kami hadiah, kami memberikan kami sukacita, bahkan kami dipeluk, mereka tidak pernah dipeluk. Mereka dipeluk dan mereka bilang, ini pasti orang Kristen. Saudara, tapi mereka tetap gak ngomong mereka Kristen atau enggak, pokoknya mereka peluk, mereka membagikan kasih Yesus. Saudara, kasih itu selalu berkorban, kasih itu memberi, betul? Salah satunya adalah memberi pertolongan, bertolong-tolonganlah. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5, katakannya begini, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan tidak mementingkan diri sendiri, itu kasih. Nah, di perjanjian lama, itu Tuhan itu mengajar tentang kasih. Salah satunya adalah kalau mereka punya kebun atau punya sawah gitu ya. Kalau mereka panen, mereka itu harus panen sekali jalan. Kenapa? Karena memang sengaja. Kalau panen kan nggak mungkin semuanya bisa bersih satu pohon kan. Itu satu kali jalan supaya apa? Sisa-sisanya itu untuk menolong orang-orang miskin. Jadi mereka nggak boleh setelah panen balik lagi, diteliti masih ada lagi nggak? Oh masih ada. Kemudian balik lagi, siapa tahu masih ada yang kecil, bahkan yang dimakan-makan codot ambilen.
Mereka semuanya itu kalau yang seperti itu jahat di mata Tuhan. Kalau kita baca ya, banyak ayat hari ini. Di dalam Imamat 19 ayat 10 berkata, 1, 2, 3. Janganlah engkau menelanjangi kebun anggurmu dan janganlah engkau mengumpulkan buah anggur yang berguguran di kebun anggurmu. Haruslah engkau meninggalkannya bagi orang miskin dan orang asing. Akulah Tuhan. Jadi kalau kamu punya kebun anggur, yang memberi kamu tuain adalah Tuhan. Benar? Kamu yang nabur tapi yang memberi tuain Tuhan. Tapi karena Tuhan yang memberi tuain, karena sekalipun kamu menabur, kalau Tuhan gak memberi tuain, kamu gak bisa nuai. Jadi kalau kamu menuai, jangan serakah. Jangan dihabiskan semua untuk dirimu, tetapi tuailah dan sisakan. Sengaja sisakan untuk orang-orang miskin. Nah, suatu saat Boas, tahu ya cerita Alkitab Boas ya. Boas itu kan kemudian dia adalah orang kaya, dia itu adalah saudara atau kerabat dari Naomi. Naomi itu adalah mertuanya Rut. Karena mereka jatuh miskin dan suaminya Rut mati, istrinya, anaknya dia yaitu suaminya Rut itu meninggal, mati. Terus kemudian dia ini si Rut ini ditawari oleh Boas. Kamu gak usah pergi untuk mengambil jelai di tetangga, mengambil jelai di tempatku aja. Karena orang-orang sudah sengaja meninggalkan jelai. Nah saudara, kan orang ini baik. Kenapa kok gak ditinggalin aja, langsung ditinggalin kok pembantu-pembantunya atau zaman dulu, budak-budaknya kenapa ngambil jelai cuma disisain. Kenapa gak diambilin terus dikasih ke rumahnya Rut, betul kan? Kenapa gak langsung dikasih ke Rut? Karena tetap prinsipnya, kamu menolong, kamu memberi, tetapi izinkan dia itu terlatih untuk berdiri atas kakinya sendiri. Kayak tadi orang-orang miskin. Dia ditinggalin beberapa buah-buah sengaja ditinggal. Bukan langsung dipetiin terus dibagi-bagi, enggak. Biar mereka memetik sendiri. Kalau kamu rajin, kamu dapat banyak. Kalau kamu malas, ya kamu dapat sedikit. Pilihan di tangan kamu sudah dikasih sisa, di pohon-pohon itu sudah disisain, terserah kamu mau mengambil apa enggak. Jadi, sifat kita menolong dalam arti enggak cuma memberi, enggak cuma memberikan pertolongan, tetapi juga melatih dia untuk bisa menolong dirinya sendiri. Makanya ayat firman Tuhan tadi katakan kita itu harus saling menolong. Enggak cuma mental miskin, cuma minta diketolong, minta diberi, minta dikunjungi. Kalau minta dimengerti, minta didengarkan, itu cuma minta, itu namanya enggak tolong-menolong. Kamu ditolong bagian yang kamu enggak bisa. Tetapi kamu juga harus bisa menolong dirimu sendiri dan kamu bisa menjadi berkat buat orang lain. Makanya waktu Boas juga tahu bahwa Rut itu adalah mantu Naomi. Naomi sudah miskin, sudah bangkrut. Dan juga Rut demikian juga sama-sama bangkrut. Untuk menolong gak langsung dikasih. Dia cuma mengatakan kamu gak usah ke tetangga, kamu ke kebun saya aja. Karena di sana kamu nanti kalau mau minum tinggal mengambil. Karena aku sudah pesankan kepada pelayan-pelayanmu untuk meninggalkan sedikit semua jelai-jelai. Dan menyediakan air. Kalau kamu mau minum, kamu silakan minum. Mengerti sampai sini ya? Menolong itu salah satunya adalah menolong mereka bisa berdiri atas kakinya sendiri. Tidak menolong orang menjadi manja. Sama dengan anak kita. Kita kalau cuma memanjakan mereka pada waktunya tidak bisa berdiri. Karena dia sudah terlatih, sudah terbiasa dilayani. Lalu kita buka ayat Imamat 23 ayat 22 berkata begini. Imamat 23 ayat 22. 1, 2, 3. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Mirip dengan ayat yang tadi. Jadi di sini dikatakan jangan ambil yang jatuh-jatuh. Artinya gini, kamu sudah diberkati. Alasan Tuhan memberkati adalah supaya kamu menjadi berkat. Alasan Tuhan memberkati
hati Abraham adalah supaya dia menjadi berkat. Alasan Tuhan memberkati orang Israel adalah supaya menjadi berkat. Di dalam kehidupan kita itu harus saling menolong. Nah, sekarang pertanyaannya, yang ditolong itu siapa? Kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Katakan begini. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua. Prinsipnya di dalam kita menolong, dalam kita memberi, mulai dari orang terdekatmu. Tuhan sudah memberi prinsip dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tolong keluargamu, lalu tolong saudara-saudaramu di gereja, baru di luar. Artinya, utamakan orang Kristen. Karena orang Kristen itulah saudaramu. Selain keluarga, kalau keluarga kita sih mau Kristen mau enggak, dia kan keluarga, maka itu terdekatmu. Kita baca ayat selanjutnya, supaya tahu. Galatia 6 ayat 10. Firman Tuhan berkata begini, 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Seringkali kita salah sasaran. Saya dulu ada sebuah pelayanan itu memang salah satu dari keluarga kekristenan kita itu kan mereka itu memang suka sosial, suka melayani. Mereka itu menyekolahkan orang-orang di luar orang Kristen. Ada benernya kalau kita menolong orang memberi makan supaya nama Yesus dimuliakan. Tetapi juga harus tahu firman Tuhan ini. Siapa yang harus kau utamakan? Ini ada dari mereka, itu mereka kesaksian gini. Oh enak loh, kita itu disekolahkan. Keluarga kita ada 5 bersaudara. Dari SD sampai kuliah perguruan tinggi. Semuanya kedokteran, semuanya dikuliahin gratis. Kemudian dia ngomong-ngomong ke tetangga-tetangganya. Mereka bilang, oh ya enggak apa-apa. Kalian bahkan mau kuliah sampai luar negeri pun dibayar. Jadi keluarga mereka banyak udah, satu keluarga disekolahkan semua. Nah, tapi mereka bilang gini, tapi kita itu enggak pernah disuruh untuk percaya Yesus. Karena mereka tidak pernah ngomongin Alkitab, mereka enggak pernah ngomong Yesus. Jadi enggak pernah diinjilin, cuma disekolahin. Hati saya itu agak sedih. Kenapa kamu sekolahkan mereka? Kecuali di tempatmu orangnya sudah berhasil semua. Karena banyak di sekitar mereka orang Kristen gak sekolah. Nah ini salah sasaran. Kalau makan mereka memang butuh makan, betul? Kalau kita menolong untuk orang makan. Kayak contohnya sekali. Makanya kenapa di dalam Alkitab orang-orang Israel diajar saling menolong satu dengan yang lain? Waktu di gereja perjanjian baru di Kisah Para Rasul diceritakan. Mereka itu saling membangun, saling menolong. Sampai dikatakan yang kaya gak sampai ke gak merasa kelimpahan banget. Yang miskin gak sampai kekurangan. Mereka saling menolong sehingga ditambahkan jiwa-jiwa setiap hari. Kenapa? Kita ini sekelumpulan domba di tengah-tengah serigala yang selalu ingin menginjak-injak dan makan domba. Tetapi domba-dombanya lebih sibuk mikirin serigala daripada dombanya. Makanya kenapa orang Yahudi itu bisa sangat kompak? Mereka itu saling menolong satu dengan yang lain. Karena mereka tahu mereka tidak bisa mengharapkan dunia. Mereka didiskriminasi, kemanapun mereka pergi, mereka ditindas. Maka jalan satu-satunya, mereka harus unity, menolong satu dengan yang lain. Makanya Alkitab mengajar, engkau harus tahu mengasihi pertama
saudara seiman, baru yang lain. Kalau di sekitarmu masih banyak yang lapar, maka utamakan yang lapar yang di sekitarmu. Kenapa? Saudara, dunia ini membenci anak Tuhan. Sehingga engkau perlu untuk saling menolong. Makanya keluarga juga demikian. Yang bisa menjaga keluargamu adalah kamu. Kamu yang saling menolong. Makanya dulu waktu kita di Amerika, ada salah satu orang masuk penjara bukan karena kriminal, tapi karena suratnya ditolak dan sebagainya. Dia nggak tahu kalau ditolak dia masuk penjara. Istrinya lagi hamil, anaknya masih kecil. Dia sebenarnya suaminya bisa keluar kalau ada yang nebus. Kalau ditebus sekian ribu dolar. Apa yang dilakukan? Kita semua anak-anak Tuhan sama-sama iuran. Ada yang jualan untuk mendapatkan dana dan kita kumpulin untuk mengeluarkan dia dari penjara supaya bisa kerja, anak istrinya bisa makan. Di Amerika itu ada Saksi Yehova. Kita tahu ya, Saksi Yehova itu bukan Kristen, ya. Tapi di sana kenapa berkembang pesat? Mereka itu solid satu dengan yang lain, saling menolong. Yang mereka utamakan adalah anggotanya. Sampai kalau ada yang pindahan waktu itu kan, waktu itu kan ada restoran, jadi orang datang makan gitu kan sambil cerita. Saya sekarang masuk Yehova. Padahal dia bukan orang Kristen juga tadi. Saya masuk Yehova. Kenapa? Di sana orang kok bilang sesatnya di mana aku nggak tahu. Padahal di situ saling mengasihi. Pindah itu semuanya jemaat pada nolong mindahin barang. Dia nggak punya cermin, dibawain cermin. Ada yang punya cermin, dibawain cermin. Ada yang sakit, dibawa ke rumah sakit. Ada saja yang bisa menolong. Kemudian berkata, sampai teman orang ini bilang begini. Waktu saya nggak punya kerjaan, mereka carikan saya kerja. Tapi kemudian mereka juga ngajarin saya untuk menolong orang lain. Sehingga orang-orang lain itu mikir, kalau saya ingin butuh pertolongan dan mendapatkan kasih seperti itu, satu caranya, masuk ke situ. Makanya kenapa di perjanjian baru, gereja mula-mula, jiwa-jiwa ditambahkan. Karena mereka mereka cemburu melihat orang Kristen saling menolong satu dengan yang lain. Jadi enggak sibuk dulu di luar. Kapan hari itu ada di sebuah pulau, saya enggak sebutin namanya ya. Sebuah pulau. Itu kena bencana. Setelah tsunami, kemudian tempat itu tadinya desanya itu desa Kristen. Semuanya Kristen. Setelah terjadi bencana, yang Kristen tinggal 5. Kenapa? Karena semua yang roboh rumahnya, karena memang daerah miskin. Mereka ditawarin, kamu mau tak bangunin rumah? Tak berikan kamu sembako, tapi harus menyangkal iman. Mungkin kita langsung gini, wah nggak boleh nyangkal iman. Kadang Tuhan itu memakai kita untuk menolong mereka supaya nggak hancur imannya. Kita nggak bisa cuma datang, ya kamu harusnya tetap punya iman dong. Benar, kalau semuanya pada dianiaya, gak ada yang bisa saling menolong karena semua dalam aniaya. Tetapi selama tidak, yang lain yang tidak dalam aniaya, dia bisa menolong yang teraniaya. Kenapa bangsa Yahudi itu saling menolong? Karena Alkitab mengajar. Karena mereka kayak dulu zamannya Holocaust. Mereka itu dianiaya, benar? Siapa yang menolong mereka? Tuhan itu memakai orang-orang Yahudi yang kaya raya, yang di luar Yahudi. Yang di luar waktu itu di Jerman waktu itu mereka semuanya menyelundupkan orang-orang, mereka mereka bayar untuk membeli satu persatu, dikeluarin satu persatu orang Yahudi. Mereka semuanya tahu saya diberkati untuk menolong yang lain. Aku diberkati kesempatan menolong yang lain. Sampai kalau saudara baca di YouTube ada seorang laki-laki sudah tua yang dia tolong kalau nggak salah 500 orang anak. Sudah gede-gede, semuanya bangkit berdiri, semuanya bilang ikut saya, semua yang di sini adalah orang yang kamu keluarkan di masa Holocaust. Dia sembunyikan anak-anak kecil satu persatu, saling menolong. Itu sebabnya mereka kemudian tetap jaya, mereka diberkati Tuhan, mereka bangkit. Karena tidak berdiri sendiri-sendiri.
Dan orang-orang ini yang tadi saya katakan, kita semuanya, ya puji Tuhan waktu itu kita di Amerika, karena di Amerika dolarnya waktu itu tinggi. Jadi sekecil apapun yang kita berikan, itu besar nilainya. Sehingga kita bisa kirimkan supaya dibangunkan rumah. Sehingga mereka nggak perlu gugur imannya karena nggak bisa makan dan tidak punya tempat tinggal. Makanya Alkitab berkata, tolong saudara seimanmu sendiri. Kalau bukan kamu yang nolong, dunia sangat kecil kemungkinannya untuk menolong mereka. Itu sebabnya kamu yang menolong mereka. Jangan berharap kepada dunia. Makanya kita sekarang, kalau kita tahu begini, saudara bisa bayangin. Mau sekolahin anak, yuk kita bisa, kita boleh menolong orang lain, boleh. Nyekolahkan orang lain juga boleh yang bukan percaya. Cuma kalau di situ ada orang percaya yang butuh ditolong, utamakan mereka. Sehingga mereka, orang dunia bisa cemburu, bisa melihat kenapa mereka ada kasih itu terbukti. Sehingga ditambahkan jiwa-jiwa dan orang-orang ini, orang Kristen solid dan semuanya bisa berhasil. Makanya sampai kapan hari itu ada seorang Yahudi yang ditanya, oh kamu itu ada perpuluhan enggak? Apa itu perpuluhan? Ya perpuluhan, di Alkitab kan ada. Terus mereka bilang gini, kita ini enggak ada perpuluhan, karena kita memberinya banyak. Karena selain kita memberi sinagoge, kita ini kumpulin uang untuk nebus orang-orang Israel yang belum bisa kembali ke Israel. Nah kita mulai melihat bagaimana kasih yang Tuhan ajarkan. Mulai dari keluargamu, lalu orang-orang percaya, baru dunia. Makanya ada bangsa yang sibuk menolong bangsa lain, padahal di bangsanya banyak yang kelaparan. Tuhan tidak mengajar demikian. Saudara, pada waktu ada orang kaya, tahu ya ceritanya di Alkitab, orang kaya dan Lazarus yang borokan, yang mengemis, kenapa dia masuk neraka? Bukan dia masuk neraka karena dia kaya. Dia masuk neraka karena dia bisa menolong orang ini supaya nggak mati. Tapi dia tidak melakukannya. Kalau kita tidak bisa nolong, ya memang bukan karena kita milih nggak bisa. Tetapi memang keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi kalau kamu bisa menolong, tolonglah mereka. Mungkin lewat doamu, kamu bisa mendengarkan mereka. Itulah pertolongan. Kayak dulu, ada sebuah jembatan. Ada di Amerika, satu lagi ada di Australia. Ada seorang anak Tuhan itu tahu, kenapa di sini selalu ada orang bunuh diri. Dia sengaja berjual rumahnya, beli di dekat jembatan. Dia beli di dekat jembatan, sehingga setiap kali lihat ada orang mau bunuh diri, dia itu lari, dia tolong, dia bawa ke rumahnya. Dia benar-benar tolong supaya orang itu, sudahlah sebelum bunuh diri, tenang dulu, ayo mampir ke rumahku. Begituin, jadi gitu. Dibawa mampir ke rumahnya, dikasih kopi, dibuat makanan, makan sambil cerita-cerita. Kenapa kamu ingin bunuh diri? Dia cerita. Disitulah dia merasa didengarkan, dia nangis, dipeluk, didoakan. Dan satu persatu orang-orang itu diselamatkan. Sampai dikatakan angka bunuh diri di jembatan itu menurun. Itu sebabnya saudara, kenapa kita dipanggil Tuhan untuk menolong orang lain. Karena Tuhan tidak akan turun ke dunia untuk menolong. Tuhan turun lewat kita. Karena Tuhan itu tempat tinggalnya Tuhan sekarang adalah di tubuh kita. Benar? Kita adalah bait Roh Kudus. Itu sebabnya izinkan Tuhan menolong orang lain melalui hidup kita. Kita baca sekarang. Galatia 6. Sebentar. Oh tadi sudah ya. Di Roma 12 ayat 13 berkata begini. 1, 2, 3. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Di sini dikatakan orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Orang percaya. Dikatakan bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Bahkan Alkitab berkata berdoalah untuk orang-orang kudus. Benar? Artinya kalian harus fokus menolong saudara-saudaramu seiman sebelum yang lain. Karena dunia
tidak ingin menolong kamu supaya imanmu hancur. Di fokusnya harus benar. Yang terutama harus benar. Nah, makanya di dalam kehidupan kita, Tuhan itu berkata begini. Setelah kita tahu siapa yang kita tolong, kita kan sering mendengar firman Tuhan katakan kalau kita menolong orang yang miskin, memiutangi Tuhan, betul? Kita baca dulu ya. Di dalam Amsal 19 ayat 17, berkata begini, 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Menolong di sini bukan cuma berbicara menolong keuangan. Tetapi menolong mereka mengorangkan orang karena banyak orang-orang miskin yang tidak dihargai. Tetapi kita menghargai mereka sebagai seorang manusia yang berharga. Itu sudah menolong dia membangkitkan kepercayaan dirinya. Lalu dikatakan bagaimana caranya Tuhan membalasnya. Nah, saya tuh tanya Tuhan caranya membalas gimana? Alkitab berkata di dalam Yesaya 58 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kalau engkau lihat orang lapar, tapi kamu ini sudah lapar. Tapi kamu mengutamakan yang lain. Maka Tuhan itu akan menuntun engkau senantiasa. Yang artinya Tuhan akan selalu menuntun engkau. Sehingga di tengah kegelapan pun kamu itu seperti rembang tengah hari. Di dalam keadaan kegelapan sekalipun Tuhan akan menunjukkan jalan kepadamu. Apa yang kamu harus lakukan bahkan waktu kita tidak mengerti Tuhan tuntun. Contoh Elia. Elia dituntun Tuhan itu di sungai Keret yang orang lain gak tahu. Makanya Elia di situ sendirian. Yang ngabisin sungai Keret cuma Elia. Tuhan tahu di mana tempat untuk dia bisa minum. Kenapa? Ini memiutangi Tuhan. Artinya kamu memberikan pertolongan kepada orang yang hampir mati. Sampai mengorbankan dirimu sendiri. Maka apa yang kamu tabur, kamu tuai. Makanya kita selalu menolong. Makanya Alkitab berkata begini. Kalau kamu memberi secangkir air saja kepada orang karena dia muridku, kamu tidak kehilangan upahnya. Tidak cuma dikatakan gini, kamu memberi kepada banyak orang. Iya. Tapi kalau kamu memberi karena dia muridku, berkatnya beda. Karena yang kamu tolong adalah anak Tuhan. Kan Alkitab berkata, siapa memberkati kamu diberkati. Karena kamu anak Tuhan, demikian juga kalau kamu menolong anak Tuhan yang lain, kamu juga diberkati karena dia anaknya Tuhan. Yang balas adalah Tuhan. Makanya kenapa kita belajar unity, kompak. Saling menolong, saling membantu, bukan sibuk dengan yang di luar. Kadang kita harus memberkati di luar supaya Yesus dikenal. Yes, tapi jangan lupakan yang di dekat kita, yaitu anak Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana Tuhan itu akan menolong kita? Di dalam Matius 25 ayat 44 sampai 46. 1, 2, 3. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus? Atau sebagai orang asing? Atau telanjang? Atau sakit? Atau dalam penjara? Dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, kalau kita baca yang selanjutnya, kita sudah tahu ayat ini kan, yang dikatakan bahwa, terus Tuhan ngomong ini, bicara kepada yang domba-domba. Kan Tuhan memisahkan yang kambing dan yang domba. Kepada yang domba Tuhan bilang gini,
Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu di kerajaan Allah. Terus mereka begini, kenapa? Karena kamu telah memberi makan orang yang lapar. Engkau mengunjungi aku waktu aku di penjara. Engkau mengunjungi aku waktu aku sakit. Engkau memberi makan kepada aku pada waktu aku tidak bisa makan. Terus mereka berkata, loh kapan aku melayani kamu seperti itu, mengunjungi kamu? Terus Tuhan berkata, waktu kamu melakukan untuk mereka yang paling hina ini, engkau telah melakukan untuk aku. Jadi upahnya, saudara harus tahu ya, banyak orang Kristen itu kan bilang gini, kita ini diselamatkan hanya karena iman dan bukan oleh karena perbuatan, benar? Tapi kenyataannya banyak anak Tuhan yang dibawa Tuhan melihat neraka dan banyak orang Kristen di sana. Kebanyakan yang ada di sana, satu, orang yang kepahitan, tidak bisa mengampuni, karena Alkitab berkata, orang yang tidak mengampuni dosanya tidak diampuni. Kedua, pelit. Pelit itu mementingkan diri sendiri. Alkitab berkata, sifat daging itu adalah kepentingan diri sendiri. Tapi roh Allah, sifat dari roh, buah roh adalah kasih. Dan kasih itu berbicara memberi. Waktu kamu, kenapa orang kaya ini masuk neraka? Dia orang Yahudi yang di Alkitab itu. Dan kenapa kok dia bukan mati masuk neraka karena dia kaya. Tapi dia bisa nolong orang yang di depannya, yang lapar, kamu dalam keadaan pesta pora. Makanannya banyak, bahkan remah pun gak kamu kasih. Sehingga dia mati di depan matamu. Itu jahat di mata Tuhan karena Tuhan mengajar apa itu kasih. Makanya kita menolong, mungkin kita hanya bisa untuk mendoakan orang. Makanya sekali lagi, berdoalah untuk pemerintah, berdoalah ini, berdoalah untuk orang-orang kudus. Karena sekali lagi, semua orang kudus itu dalam peperangan. Bukan cuma masalah hidupnya, tapi masalah tekanan karena imannya. Itu sebabnya kenapa kita harus saling mengasihi. Salam kanan kiri, katakan, aku mengasihimu karena kamu anak Yesus. Ibrani 13 ayat 16. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara, korban zaman Israel, korban mereka membawa kambing, membawa domba. Tetapi Tuhan berkata perbuatan baik dan memberi bantuan itu juga adalah korban. Karena bagi Tuhan, satu jiwa itu penting. Kalau kamu bisa menyelamatkan satu jiwa sehingga dia tidak mati, maka Tuhan juga melihat itu sebagai penyembahan, sebagai korban di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kenapa Tuhan itu di dalam mengajar kita tentang kasih, itu berbicara tentang mengasihi Tuhan dan orang lain. Kita tidak mementingkan diri sendiri, karena sekali lagi, kasih itu memberi dan berkorban. Nah, selain memberikan pertolongan, mendoakan dan sebagainya, kayak dulu salah satu teman kita itu waktu itu yang saya pernah ceritakan koma. Dan waktu koma dia itu sudah masuk neraka karena seharusnya dia sudah mati. Selama 21 hari ke neraka. Tapi bersyukur keluarganya ini berpuasa dan menggerakkan kita teman-temannya ikut doa. Beberapa ikut puasa, berdoa, berjuang supaya orang ini siuman kembali. Sehingga waktu dia di neraka Tuhan bilang gini, Tuhan kenapa aku di neraka? Aku anak Yesus, aku pelayanan. Tuhan tuh berkata kamu tidak mengampuni. Tapi hari yang ke-21 ada tangan yang dia lihat, tangan yang besar. Dia sudah di neraka, dia bilang gelap neraka. Dan waktu api yang di sana menyala, baru kelihatan di sana ada banyak orang. Di sini menyala ada banyak orang karena gelap gulita. Terus dia bilang, waktu itu ada tangan Tuhan narik dia siuman kembali. Kenapa? Salah satunya karena ada anak-anak Tuhan yang satu komsel dengan dia. Doa, puasa bersama keluarganya. Sehingga anak ini bukan bangkit ya, siuman dari, dari apa tadi? Koma. Karena dia bilang seharusnya
iblis-iblis sudah ngomong ini, kamu seharusnya sudah mati. Makanya direbut terus. Tapi rebutan dengan para pendoa. Nah, pertolongan kita, mungkin kita nggak bisa ngasih uang. Kita bisa berdoa. Kita bisa memberikan sesuatu yang kita bisa menolong mereka. Dan kita yang selalu ditolong, jangan punya mental miskin yang selalu minta. Maka kamu tidak akan pernah diberkati. Kamu harus membagikan apa yang ada padamu. Engkau bisa menolong, engkau bisa berdoa, engkau bisa mendengarkan, engkau bisa lakukan apa saja. Firman Tuhan berkata, saudara 5 roti dan 2 ikan, itu diberkati, itu menjadi banyak setelah apa? Dibagikan. Mantap. Waktu didoakan, Tuhan Yesus mengangkatnya supaya diberkati. Itu punya potensi, setelah diberkati, ini bisa nggak habis. Kalau kamu pecahkan. Waktu dipecahkan, sisa 12 bakul itu untuk siapa? 12 muridnya. Kenapa? Waktu dipecah-pecahkan, kalau saudara baca, 12 muridnya sibuk mecah-mecahin, bagi-bagiin. Mereka sendiri belum makan. Makanya setelah semua makan, mereka justru mendapat 12 bakul. Waktu dia mengutamakan yang lain, Tuhan bagiannya mengutamakan kamu. Makanya hukum kerajaan Allah dan dunia itu berbeda. Kalau dunia, aku lebih dulu. Kalau Tuhan, yang lain lebih dulu. Maka Tuhan akan mengutamakan kamu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Sekali lagi kita belajar. Saling menolong satu dengan yang lain. Dan utamakan orang-orang kudus. Karena di mana-mana orang kudus berada, seringkali mereka ditekan karena imannya. Kayak kemarin ada anak kecil yang trauma karena waktu ibadah tempatnya itu diporak-porandakan. Kita bisa bayangin kalau orang Kristen sendiri semuanya cuek. Mereka akan melihat dia sendirian, padahal sebenarnya tidak sendiri. Itu sebabnya, sekali lagi penting bagi kita menolong satu dengan yang lain. Saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan, bahkan saling memberi satu dengan yang lain. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana pentingnya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Orang-orang Yahudi kenapa mereka berhasil? Karena mereka saling menolong satu dengan yang lain. Mereka cerdas-cerdas, mereka pintar-pintar. Karena mereka fokus menolong satu dengan yang lain. Kita bisa bayangin kalau banyak orang Kristen yang tidak bisa sekolah. Tapi orang lain yang disekolahkan. Maka ada generasi-generasi orang Kristen yang bodoh, sementara yang lain pintar. Itu sebabnya kita sekarang mulai lihat, kita berdoa supaya segala sesuatu diluruskan seperti yang firman Tuhan katakan. Sehingga anak-anak Tuhan mungkin sedikit di suatu kota, tapi kuat. Mereka berhasil, mereka sama-sama sukses. Sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati, kami dikasihi. Dan biarlah anak-anak Tuhan yang lain, yang imannya masih belum bangkit, imannya masih lemah, mereka juga dibangkitkan oleh karena kami menguatkan mereka.
Engkau memakai kami memberi kekuatan kepada mereka. Sehingga dunia bisa cemburu seperti zaman gereja mula-mula. Sehingga ditambahkan jiwa-jiwa. Karena mereka melihat ada kesatuan di dalam gereja. Ada unity di gereja. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus.